Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu analisis, yaitu Important Performance Analysis, atau saya lebih suka menyebutnya Performance Important Analysis. Namun kali ini kita tidak akan membahas apa itu Performance Important Analysis, tetapi kita hanya membahas tutorial bagaimana cara membuat diagram Cartesius. Contohnya adalah ketika kita membuat performance important analysis, kita memerlukan diagram untuk memetakan positioning dari masing-masing faktor yang kita teliti. Ada dua bentuk yang akan kita pelajari. Bentuk yang pertama, ketika faktornya kita ungkapkan secara bersamaan. Yang kedua, kita akan membuat diagram Cartesius di mana masing-masing faktor nanti dibuat tersendiri sehingga kita punya label atau seriesnya, ada penjelasannya masing-masing berbeda-beda. Nah, untuk itu kita memerlukan data. Kalau datanya merupakan data tunggal, maka kita yang perlukan adalah faktornya, kolom faktor, kolom isian tentang performance, kolom isian tentang important. Kita masukkan datanya di masing-masing. Sedangkan kalau kita misalnya datanya berupa data kuesioner yang tidak hanya dinilai oleh satu orang, mungkin banyak, kita memerlukan data tersebut secara keseluruhan. Misalnya kita contohkan datanya adalah data tentang faktor A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus yang menilai ada 5 pihak. 1, 2, 3, 4, 5. Data dari performance nanti dimasukkan di masing-masing. Untuk faktor C misalnya kita contohkan nilainya adalah sangat baik 5, baik atau cukup baik 3, atau kurang baik atau sangat tidak baik. Nah, di sini nanti akan dibuat rata-ratanya. Sama halnya dengan importantnya, tergantung hasil jawaban responden seperti apa. Misalnya sangat penting, yang kedua penting, yang ketiga cukup penting, tidak penting, dan sangat tidak penting. Nah, di sini juga dibuat rata-ratanya. Data yang lain sudah kita susun, contohnya adalah di sini. Nah, ketika datanya sudah ada, masing-masing rata ini, dibuatlah rata-rata totalnya secara keseluruhan. Ini dipakai untuk apa? Untuk batasan di aksesnya, di sumbu X atau sumbu Y. Performance untuk sumbu X, important untuk sumbu Y. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat nilai kepuasannya. Kepuasan adalah performance dibagi important. Jadi kalau kita nilai adalah performanya ini dibagi important, ketemu sekian. Tinggal ngatur mau persentase, mau apa, dan seterusnya. Sehingga dari sini sudah dapat diketahui bahwa secara keseluruhan kepuasan konsumen itu mencapai 76,92%. Kepuasan tertinggi ada pada faktor D, di mana sudah mencapai 113,64. Artinya bahwa apa yang ditunjukkan oleh organisasi melebihi harapan dari konsumennya kalau ini berkaitan dengan konsumen. Nah, untuk membuat diagram Cartesius kita memerlukan skala. Karena skala kita 1 sampai 5, maka kita buat aja skala 0 sampai 5 untuk batasan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk sumbu performance kita ambilkan dari
total rata-rata. Ini aja. Nah, sama juga ke bawah, sama semua. Diambil dari total rata-rata untuk sumbu. Sama juga yang berikutnya untuk important. Sehingga kita ambil aja judul dari sebelah kiri bisa juga. Kalau nggak mau dari sebelah kiri karena membedakan ini, berarti total rata-rata misalnya. Terserah judulnya mau yang seperti apa. Misalnya seperti itu. Ini sama juga bisa diganti total rata-rata performance misalnya seperti itu. Ini juga diambil dari total rata-rata untuk important. Kita copy aja ke bawah. Nah, sama semua. Inilah yang kita pakai untuk batasan nanti. Data terakhir adalah seperti ini. Kita sudah mendapatkan data untuk membuat diagram Cartesius. Oke. Data sudah siap. Kita tinggal membuat diagram Cartesius. Caranya adalah klik insert, pilih di insert scatter. Oke, pilih yang pertama. Biarkan kosong aja. Oke. Nah, untuk memasukkan data, yang pertama adalah kita ingin membuat batas garis. Kita klik sebelah kanan. Terus select data. Kita buat. Kita mau apa? Misalnya tentang seriesnya, tentang rata-rata performance, total rata-rata performance. Kalau kita tidak mau pakai yang atas, atau kalau mau pakai di sana juga boleh. Diklik di sini, total rata-rata performance. Nah, untuk performance itu sumbu X. Nilai sumbu X berapa? Itu kita klik saja di sini. Atau kalau enggak langsung bisa juga, langsung kita pilih yang di sini. Sedangkan untuk Y-nya itu nanti berupa garis. Oke. Untuk yang berikutnya sumbu Y kita add. Ini misalnya ngambil dari judul yang ada di sini aja. Series value-nya untuk X-nya itu berarti skala 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Y-nya, kalau udah ada angka ini kita hapus dulu. Terus kita pilih rata-rata. Oke. Kita oke. Kita sudah punya batas yang akan kita pakai. Nah, sebelum mengatur ini semua, langkah berikutnya adalah memasukkan variabel-variabelnya. Yang model yang pertama, kita akan pakai yang secara sekaligus. Caranya sama dengan yang tadi. Kita pindah ke sini dulu. Caranya sama, kita klik di sini, pakai sebelah kanan, select data. Nah, misalnya kita tambahkan variabelnya, kita mau apa? Misalnya faktor, kita klik aja dari faktor, boleh. Nilai X-nya, kita geser dulu. Nilai X-nya ini ya faktor untuk performance. Oke. Untuk serinya bisa diklik di sini. Bisa juga
ini dihapus dulu, langsung kita masukkan. Oke, kita klik OK, kita klik OK. Nah, data faktor itu semuanya sudah masuk di sini. Nah, langkah berikutnya kita tinggal melakukan perbaikan-perbaikan terhadap grafik kita. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membuat garis batas sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita ingin membuat batas garis sumbu yang sudah kita sebutkan tadi. Diklik di marker yang ada di sini. Pastikan bahwa batas ini semuanya masih terselect semuanya. Klik kanan. Terus format data series. Nanti akan muncul menu. Pilih fill and line. Nah, karena kita ingin membuat garis batas, maka pilih solid line. Warna bisa dirubah di bagian bawahnya kalau ingin dirubah. Misalnya kita mau kasih warna yang lainnya. Oke, garisnya berapa, transparannya berapa, dan seterusnya. Terus marker perlu nggak? Ketika tidak diperlukan, klik marker, terus no line. Oke, kalau sudah, kita fill-nya no fill juga, marker tidak usah, secara otomatis akan hilang. Oke, kita klik sini. Nah, jadi garis sudah tidak ada markernya. Kalau toh ini ada marker, ini marker faktor, tanda faktor. Untuk batas garis yang sumbu X, sama juga diklik, pastikan semuanya ada. Tadi menu sudah muncul di sini. Kalau toh belum ada, diklik mouse sebelah kanan bisa juga. Kalau di sini langsung aja. Ini pakai solid line, marker, terus fill no fill, border no juga. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini sudah muncul batas untuk sumbu X dan sumbu Y. Kalau toh kita mau rubah, boleh juga diklik di sini. Kalau mau warnanya dibedakan, misalnya kita mau pakai warna apa? Merah tua. Oke. Nah, batasnya sudah ada. Langkah berikutnya adalah membuat tanda untuk markernya ini. Sekarang kita ingin membuat keterangan untuk faktor-faktor yang dimaksud. Di sini kita tidak bisa membedakan faktor yang mana saja. Caranya adalah klik sebelah kanan, terus kita masukkan, pilih add data label, terus klik add data label. Yang muncul adalah angka-angka. Untuk merubahnya, maka klik di angka ini. Pastikan bahwa seluruhnya masih terselect semua. Klik sebelah kanan. Terus di sini format data label. Nah, kita ingin memasukkan, misalnya ini untuk menunjukkan petunjuk arahnya. Ini nggak usah aja. Kalau kita perlu X value koordinatnya, kita klik kanan. Di sini akan muncul koordinatnya seperti apa. Tapi kita belum punya labelnya, dia masuk faktor yang mana. Di situ kita bisa memakai value from cell. Pilih value from cell. Nah, dari situ kita tinggal pilih yang mana. Karena di situ faktor, maka masukkan aja blok faktornya. Oke, kita pilih OK. Nah, faktor-faktornya sudah muncul di sini. Titik ini untuk A, B, dan seterusnya. Kalau ini mengganggu,
kita tinggal klik aja di X value, dihilangkan, koordinatnya hilang, Y value nya hilang, koordinatnya hilang, sehingga kita punya penjelasan tentang di koordinat mana aja. A di sini, untuk faktor B ada di sini, dan seterusnya. Nah, ini langkah yang pertama untuk model grafik yang pertama. Untuk pengaturannya nanti setelah kita coba model yang kedua. Mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuat grafik. Pengaturannya akan kita lakukan setelah model yang kedua kita jalankan. Model yang kedua kita masukkan tiap-tiap faktor itu tersendiri. Caranya sama. Yang pertama kita membuat grafik batasannya dan seterusnya. Caranya insert, pilih scatter. Oke, sama dengan tadi. Langkah berikutnya, di dalam grafik ini kita klik kanan. Pastikan bahwa yang muncul adalah menu yang banyak ini. Select data, add. Yang pertama kita untuk rata-rata P ada di sumbu X, sehingga nilai X nya itu adalah X rata-rata. Diklik gambarnya, terus seri value nya kita hapus dulu, terus pilih di skala. Oke, sama dengan yang tadi. Terus yang kedua untuk performance, di series name nya di sini langsung kita klik ambil di rata-rata. Oke. Nah, karena kita di sumbu Y, maka X value nya itu kita pilih skala 0 sampai 5. Sedangkan di sumbu Y nya ini kita hapus dulu, rata-rata untuk Y nya. Oke. Dan oke. Sama dengan yang tadi. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan faktornya. Kalau tadi kita bersamaan, sekarang kita pakai satu per satu. Di grafik ini klik kanan, select data, kita masukkan satu-satu. Kita geser dulu. Di sini grafik ini misalnya. Nah, contohnya kita add series name-nya misalnya faktor A. X-nya kita pilih ya A. Oke. Y-nya kita hapus. Pilih yang untuk A juga. Oke. Lanjut. Yang B kita klik di B. X-nya nilai X ini, Y-nya sama juga di yang faktor B. Oke, begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai di faktor J, semuanya sama seperti itu. Oke, semua faktor sudah kita masukkan satu persatu, hasilnya seperti ini, sama dengan yang sebelumnya. Kita mulai dari marker ini, kita mau melihat batasannya, terserah mau sumbu Y dulu atau sumbu X. Kita klik, sama dengan yang tadi. Kita klik kanan, nanti akan muncul format data series. Atau kalau sudah muncul, sama dengan yang ada di sini. Pilih yang fill and line. Nah, line-nya solid. Warnanya terserah mau dirubah juga boleh. Kita mau warna apa? Misalnya kita pakai warna yang lain. Oke. Kita klik di marker. Fill no foil, border no aja biar tidak ada tandanya. Dah, diklik di grafik. Border, fill dan seterusnya. Ini sudah terbentuk garis batas.
Sama juga untuk sumbu Y-nya, kita klik di marker salah satunya di sini. Nah, nih. Lainnya solid, marker kita hilangin. Warnanya mungkin akan kita rubah, lainnya kita rubah warnanya biar agak berbeda. Mungkin kita pakai yang ini aja dah. Terus markernya kita hilangi, fill-nya no, bordernya no. Oke. Sudah muncul. Yang berikutnya kita ingin memberikan label. Terserah mau seperti apa. Ini nanti sebenarnya proses ini, label ini kita akan lanjutkan karena hampir sama dengan yang sebelumnya. Berikutnya kita ingin memberikan judul atau keterangan-keterangan yang lainnya. Klik di salah satu, misalnya di sini, di vertikal ini, di salah satu angka, klik 2 kali. Nah, sehingga di sebelah kanan menu ini nanti akan muncul format eksis, atau kalau tidak bisa juga ambil dari yang sebelah kanan atas. Sini misalnya saya ambil dari yang di sebelah kiri, add chart element. Kita klik, kita kasih mau yang mana dulu. Nah, misalnya kita ingin membuat judul tabel, maka pilih chart title. Mau di mana? Di atas, di bawah? Mungkin kita kasih di atas. Nah, muncul judulnya. Kita rubah aja di blok diagram kartesius. Oke. Yang berikutnya masih di yang sebelah atas saja, kita pakai yang gampang. Add chart element. Kita pakai axis title. Misalnya kita mau yang mana? Yang horizontal, sumbu X. Nah, di sini. Ketika di sumbu X, maka kita ketik performance. Oke, kita mau memberi keterangan di sumbu Y. Diklik aja grafik 2 kali, art, X title, vertikal. Nah, tinggal kita rubah aja di blok. Misalnya importance. Oke. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka kita mau nambahkan legend. Boleh diklik. Tinggal diklik legend. Mau di sebelah mana? Di bawah, kanan, atas, dan seterusnya. Kita pilih yang kanan aja. Oke, diklik. Nah, ketika kita sudah klik sebelah kanan, maka akan muncul data seriesnya. Kalau model yang kedua, langsung muncul data series. Nah, tinggal kita mengatur seperti tadi. Bentuk grafik yang pertama sudah ada labelnya, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat label seperti yang tadi. Sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi bisa juga dilakukan satu persatu. Untuk yang lebih mudahnya, kita buat satu persatu. Misalnya di sini nanti tadi ada faktor sampai J, tapi di sini nggak ada. Kemungkinan karena terpotong. Ini tinggal diperlebar aja ke bawah, ditarik, diklik, tarik ke bawah. Nah, nanti udah muncul semua. Nah, kita buat satu persatu dah. Misalnya untuk yang ini, diklik, klik kanan, klik format about add data label. Nah, udah muncul 42 sekian. Nah, setelah itu diklik angkanya, klik mouse sebelah kanan, format data label. Kita mau pakai mana? Kalau pakai koordinatnya pakai, kalau enggak cukup seriesnya aja. Nah, cukup seriesnya, kita hilangkan ininya. Oke, satu dah.
Yang kedua, misalnya untuk B warna kuning, sama juga klik sebelah kanan, add label, sama juga klik angkanya, format label, sama kita pakai seriesnya aja. Oke, nah klik lagi, dan begitu seterusnya satu persatu. Oke, di gambar 1 grafik yang pertama dulu dengan grafik yang kedua sama-sama sudah ada labelnya, tetapi data ngumpul di satu tempat sehingga tidak akan begitu jelas. Nah, untuk memperbaiki grafik, maka kita potong grafiknya tidak dimulai dari titik 0, tidak dimulai dari titik 0. Caranya adalah kita klik di salah satu sumbunya. Pada angkanya ini misalnya kita klik 2 kali. Nah, ketika diklik 2 kali muncul axis option. Kalau tidak muncul, berarti diklik di grafik, gambar grafik yang di sini. Nah, oke. Kita mulai dari berapa angka yang dimulai dari terbawah untuk sumbu Y. Misalnya kita di sini 3,5, semuanya di atas 3,5. Kita klik 3,5. Nilai tertinggi 5 sesuai dengan skala. Terus unitnya yang paling kecil berapa? Misalnya kita pakai 0,1 aja. Yang paling besar 0,5. Oke. Grafik sudah kepotong mulai dari 3,5 sampai 5. Sumbu X-nya sama juga. Grafik axis option sama. Kita mulai dari, mungkin kita mulai karena grafik di sumbu performance itu relatif ada di atas 2 sekian, sehingga kita mulai dari angka 2, terakhir skala 5 sama sumbunya. Nah, sehingga di sini kita sudah akan memiliki grafik yang relatif lebih jelas. Berikutnya, kita ingin menghilangkan garis yang ada di sini, maka di garis yang ada di belakangnya ini itu bisa langsung dihapus atau diklik kanan di garisnya, format grid. Kita ada lainnya, misalnya kita no line. Nah, demikian juga kalau sumbu Y-nya, diklik aja di garisnya yang mau dihilangkan. Di sini ketika belum ada, diklik kanan format grid line. Kalau sudah ada, langsung aja dipilih solid line-nya tadi, kita hilangkan. Nah, terus kita ingin membuat kotak. Ini kan cuma ada sumbu XY. Kalau ingin membuat kotak, tinggal dipilih yang ada di sini. Sama juga di grafik. Terus pakai solid kalau mau dikasih garis, boleh juga kalau fill-nya. Tapi kalau isinya nggak ada, warnanya bisa dirubah-rubah. Border misalnya solid, mau ukurannya mau berapa, terserah. Ini digeser ke bawah, nanti ada ukuran warnanya dan seterusnya. Misalnya kita perbesar 1,25. Nah, disitulah terbentuk diagram Cartesius. Nah, tetapi Anda masih bisa juga melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, kalau ini membingungkan labelnya, bisa juga label di ini. Misalnya, kita mau kasih apa? Mau kita geser agak ke atas sedikit, tinggal diklik, digeser. Nah, nanti labelnya akan berpindah. Misalnya di sini labelnya kurang jelas, geser. Diklik, geser ke bawah. Sama juga. Ini sama juga, kurang jelas. Diklik labelnya, geser, kita mau kemanain. Nah, ini hanya menunjukkan pergeseran. Demikian juga kita bisa merubah marker. Caranya, diklik aja di marker yang ada di sini. Tuh, kita pilih yang ada di fill and line. Kalau enggak, bisa diklik sebelah kanan, tapi pilih ini aja. Kalau ingin merubah marker, diklik di marker sini. Nah,
markernya mau isinya warna apa. Misalnya kita rubah menjadi warna merah. Oke, sudah ada merah. Karena hurufnya kecil, kita tidak mau pakai garis luar. Klik no line. Terus kita ingin merubah simbolnya, berarti geser ke atas, kita klik di marker option. Nah, di situ dipilih build in, pilihlah markernya mau yang seperti apa. Misalnya kita bikin segitiga. Oke, ukurannya mau berapa? Digedein, boleh. Nah, terus misalnya yang lainnya, kita akan kebingungan dengan ini. Misalnya klik aja di situnya, so mau dirubah yang seperti apa, misalnya build in. Nah, kita mau pakai yang silang. Oke, kalau nggak kelihatan mungkin pakai bentuk yang lainnya, misalnya bentuk aktris, nggak kelihatan juga, misalnya kasih yang ini, dibesarin juga boleh. Nah, seperti apa hurufnya, ukurannya. Terus di sini warnanya juga kalau mau dirubah juga bisa, misalnya kasih warna hijau. Oke, terus bordernya ketika nggak ada ya no line aja. Oke, yang lain sama juga, demikian juga. Terus labelnya bisa juga ditambahkan seperti yang tadi. Ketika ada ini, klik ke sebelah kanan, format label. Ini kalau mau ditambahkan koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, masih bisa ditambahkan juga. Oke, demikianlah tutorial untuk membuat diagram Cartesius. Semoga tutorial yang sederhana ini, versi yang sederhana ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan untuk keperluan dalam membuat diagram Cartesius. Sampai ketemu lagi di tutorial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.